Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menyapa dan menjumpai Sobat Rehat di hari ini melalui Renungan Harian Toraya Selasa 28 Februari 2023. Kita sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dalam doa dan pengharapan di hadapannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu tersedia di hari ini. Firman yang akan menguatkan kami, memotivasi kami untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan menjadi jawaban atas setiap persoalan di kehidupan ini. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Dan berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Raja-Raja 19 di ayat 9 sampai ayat 18, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu, dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan datang kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Krisis iman. Sobat Rehat, krisis adalah suatu keadaan yang hampir sama dengan suram, keadaan genting, atau terjadinya kemerosotan. Hidup yang dipenuhi dengan kemelut. Tentunya keadaan krisis tak seorang pun menginginkannya. Namun juga tidak bisa disangkali bahwa siapa saja bisa mengalami yang namanya krisis di tengah kehidupan ini. Nabi Elia, salah seorang nabi yang terbesar di Israel, juga tidak lepas dari krisis mental, bahkan krisis imannya. Padahal baru saja Nabi Elia dimampukan untuk mengalahkan 450 nabi Baal. Harusnya
semakin bersyukur dan semakin diyakinkan, tetapi dikatakan bahwa justru setelah kemenangan itu, kondisi Nabi Elia jatuh ke dalam krisis dan kemelut. Mengapa? Karena Nabi Elia tidak lagi pada jalan Tuhan. Nabi Elia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Kata-kata Isabel membuatnya sangat ketakutan. Ia melupakan perkataan Tuhan sehingga ia segera menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri ke tempat yang dianggap aman, tempat yang sunyi. Dan apa yang diharapkan Nabi Elia bahwa di tempat itu dia ingin mati rasanya. Padahal bila sungguh-sungguh ia mau mati, Isabel dengan senang hati menolongnya untuk memenuhi hal itu. Perkataan Elia, "Ambillah nyawaku." Sebuah pernyataan kebanggaan sekaligus menunjukkan sebuah kekalahan. Ia lebih memilih menyelamatkan diri ketimbang memberi diri. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa untuk kita kendalikan di tengah-tengah kehidupan kita. Justru Tuhan yang mengenal siapa kita, ada apa dengan kita, dan apa yang terjadi dengan kita. Sobat Rehat, krisis rohani bisa saja melanda siapapun. Mengapa? Karena kita sudah mulai meragukan pertolongan Tuhan, meragukan firman Tuhan, meragukan kekuatan bahkan janji pemeliharaan dari Tuhan sendiri. Tuhan lalu melihat diri kita yang sesungguhnya. Tuhan mau supaya kita kembali kepada jalannya. Dan tentunya membutuhkan perjuangan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Keluar dari krisis mental, keluar dari krisis iman, butuh perjuangan. Namun satu hal, bahwa semakin mengandalkan Tuhan, maju di tengah kehidupan ini dengan kekuatan dari Tuhan, pastilah kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, memerankan tugas, karya, dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu, Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan biarkan diri kita lemah. Jangan biarkan diri kita kelola, kita perankan menurut keinginan, menurut pengalaman dan selera kita sendiri. Tetapi biarkan Tuhan yang berkarya, biarkan Tuhan yang turut beracara dalam rentang perjalanan kehidupan kita, dalam perjuangan kehidupan kita, dalam usaha, dalam pendidikan. Bahkan untuk mengangkat sebuah rencana di hari-hari esok. Tuhan sumber pertolongan bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di hari ini. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pencerahan bagi kami. Seperti apa hidup berpadanan dengan janji dan kebenaran Allah di dalamnya. Kami sadar Tuhan, terkadang iman kami, terkadang pengharapan kami bisa berubah bahkan menjadi lemah. Tetapi dengan percaya dan terus mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami, maka kami pun senantiasa belajar untuk semakin mengandalkan Tuhan di kehidupan ini. Bapa di sorga, terpujilah Engkau
di sepanjang hari ini. Tuntunan Tuhan senantiasa memenuhi setiap hati anak-anak Tuhan untuk terus berpengharapan kepadamu. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.